Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Tuhan itu Esa atau Dungu. Mengapa sahabatku semua, pada konten kali ini tema pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit ada berkaitan tentang keagamaan bahkan berketuhanan. Bagi para putra-putri Nusantara yang telah memiliki pemahaman tentang kisah perjalanan Sang Juru Penyelamat, Sang Manusia Cahaya yang diutus di akhir zaman untuk memberikan pencerahan-pencerahan bagi putra-putri Nusantara yang akan diberikan kehendak oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa berada di jalan ataupun di jalur pencerahan. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit itu beliau tidak lepas tentang adat budi pekerti, kewelas asihan, dan juga berketuhanan di dalam berkeagamaan. Untuk itu, wahai sahabatku semua, kita menyadari bahwa sesungguhnya agama hadir di muka bumi ini tiada lain untuk menuntun atau sebagai media pencerahan kepada orang-orang yang menganut paham agama, agar manusia bisa semakin tercerahkan, semakin memberikan pencerahan kepada dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan media agama, orang akan semakin welas asih pada sesamanya. Orang akan semakin membawa perdamaian dan kedamaian di atas alam semesta. Sang manusia pilihan tentunya beliau juga akan memilih agama mana yang paling tepat untuk beliau anut sebagai media pencerahan, dan juga akan membagikan segala cahaya-cahaya keilahian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan cahaya tersebut, orang akan semakin bisa merasakan manfaat dan maslahat dari budi luhur, budi pekerti, kewelas asihan yang terpancar, yang terkandung dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Wahai sahabatku semua, mengapa Tuhan itu Esa atau Dungu? Di dalam judul video Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini ada sebuah judul yang mempertanyakan Tuhan itu Esa atau Dungu. Jika ditanyakan kepada para putra-putri Nusantara, di mana mayoritas putra-putri Nusantara itu memiliki pemahaman di dalam berkeagamaan, mereka juga akan mengerti arti berketuhanan. Hampir seluruh ajaran-ajaran agama di bumi Nusantara ini semua mengatakan Tuhan itu Esa atau Maha Tunggal atau Maha Sempurna. Sang Maha Kuasa di dalam keesaannya, di dalam kesempurnaannya, lantas mengapa dikatakan beliau itu Esa dan sempurna? Karena orang-orang yang telah tercerahkan akan sangat mengakui bahwa di alam semesta ini ada kekuatan yang begitu besar, dan diyakini oleh mereka semua bahwa itu adalah kekuatan dari Sang Maha Pemilik, Sang Pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mereka puja, mereka puji, dan mereka agung-agungkan dengan cara-cara mereka. Mungkin sebagian dari putra-putri Nusantara akan sepaham bahwa Tuhan itu Maha Esa, dialah Maha segala-galanya dan Maha sempurna. Jika kita berpikir secara logis, Tuhan yang Maha sempurna, mengapa lantas beliau menciptakan keanekaragaman yang ada di bumi semesta? Begitu banyak makhluk hidup yang beliau ciptakan dari kemahasempurnaannya.
Mengapa Tuhan itu tidak menciptakan hanya satu golongan yang memuji dan mengagung-agungkan sang kekayaan dan kemahasempurnaan yang dimilikinya? Lantas mengapa Tuhan yang maha sempurna itu menciptakan beraneka ragam orang-orang yang ada hidup di dunia ini dengan berbagai macam pemahaman yang mereka yakini? Apakah Tuhan itu dungu sehingga Tuhan menciptakan keanekaragaman itu, di mana dari keanekaragaman itu ada yang beranggapan bahwa mereka tersesat dan tidak menuju pada Tuhan semesta yang sama? Sebagaimana yang kita lihat fenomena yang ada di bumi semesta Nusantara, banyak kalangan-kalangan penduduk bumi yang masih memperebutkan tentang siapa yang mereka yakini, agama mana yang mereka yakini, dan agama mana yang paling benar menurut golongan mereka. Sehingga tak jarang di antara putra-putri Nusantara banyak yang saling bersinggungan, saling bergesekan, saling bentrok akibat dengan pemahaman yang saling dibenturkan dengan keanekaragaman keyakinan orang-orang yang lain dari keyakinannya. Seolah-olah orang itu menganggap Tuhan itu dungu telah menciptakan manusia yang tidak menyembah seperti yang ada pada golongan mereka. Namun bagi orang-orang yang telah tercerahkan, orang-orang yang telah sampai pemahamannya di tingkat kecerahan, mereka akan melihat bahwa sesungguhnya yang terhampar di muka bumi ini dengan keanekaragaman yang mereka yakini, sesungguhnya itu adalah bentuk dari kemahasempurnaan yang maha kuasa. Untuk itu Sang Kinasih Satrio Piningit atau siapapun putra-putri Nusantara di bumi semesta ini yang mengaku, yang mengklaim dirinya adalah Sang Kinasih, sang manusia pilihan, tentunya mereka akan memiliki budi pekerti dan kewelas asihan dengan tidak membeda-bedakan golongan satu dan golongan yang lainnya, selama golongan-golongan itu di dalam kaidah menjaga keselarasan, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bersama di dalam hidup di atas bumi semesta Sang Maha Pencipta. Namun bagi orang-orang yang belum tercerahkan, mereka akan membabi buta, mengklaim bahwa golongannya, agamanya, Tuhannya lah yang paling benar. Agama dan pemahaman, keyakinan, dan Tuhan yang mereka sembah selain dari golongan mereka dianggap salah. Hal ini justru menimbulkan saling tarik-menarik keegoan bagi mereka-mereka yang masing-masing belum tercerahkan atas pemahamannya di dalam berkeyakinan, berkeagamaan, berketuhanan. Bagi saya pribadi di sini, saya tidak tertarik menyebut agama mana yang paling benar, melainkan agama mana yang paling tepat. Bagi sahabat-sahabat semua, para putra-putri Nusantara, khususnya bagi sahabat-sahabat yang telah tercerahkan, mungkin akan sepemahaman bahwa sesungguhnya semua agama di muka bumi ini tiada lain mereka adalah membentuk sebuah aturan sebagai media memperbaiki akhlak budi pekerti agar bisa memanusiakan manusia satu dengan yang lainnya, menciptakan akhlak budi pekerti, kewelas asihan, dan kerukunan antar sesama di dalam mengelola, merawat, memelihara segala ciptaan yang maha kuasa yang ada di bumi semesta, terkhusus yang ada di Nusantara. Apapun keyakinan kalian, agama kalian, jika itu membawa manfaat, kenyamanan, dan ketentraman, dan dari keamanan, kenyamanan, dan ketentraman itu, sahabat-sahabat semua di dalam menganut sebuah keyakinan beragama hendaknya bisa melahirkan,
ataupun menciptakan pencerahan dan membawa kemaslahatan secara universal kepada seluruh makhluk ciptaan yang maha kuasa. Sebagai pengelola, pemelihara, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya tanpa adanya saling bermusuh-musuhan hanya karena memaksakan keyakinan orang lain agar bisa sepaham dengan keyakinan kita. Sementara bagi orang-orang yang telah tercerahkan, mereka meyakini bahwa keanekaragaman yang ada di bumi semesta ini tiada lain adalah sebagian dari kemahasempurnaan yang maha kuasa di dalam menciptakan apa yang ada yang ia kehendaki untuk menghuni di semesta ini. Untuk itu sangatlah miris jika ada satu golongan yang memaksakan yang mengklaim golongan mereka yang paling sempurna. Ada yang mengatakan agama kami adalah agama yang paling tertua di Nusantara. Dan dengan itu mereka mengklaim agama mereka lah yang paling benar. Ada pula yang mengatakan agama kami adalah agama yang paling sempurna. Namun di antara yang sempurna itu justru malah terpecah belah, masing-masing tercerai-berai mengklaim golongan mereka yang paling benar. Lantas bagi umat-umat yang masih awam, tentunya ini akan menjadi jalan-jalan kebingungan bagi mereka di dalam mencari kesejatian. Namun sederhana sekali jika kita mau mengetahui agama mana yang paling benar dan yang paling tepat. Agama yang paling benar atau agama yang paling tepat adalah agama yang bisa membawa penganutnya menjadi tercerahkan dan penuh pencerahan, membawa kedamaian, membawa ketentraman, kasih sayang, kewelasasihan secara universal. Sesederhana itulah agama yang paling benar. Jadi untuk para putra-putri Nusantara yang saat ini mengaku mengklaim mereka beragama dengan agama yang paling benar, maka sudahkah agama yang kalian anut itu bisa menjadikan diri kalian sebagai yang tercerahkan, sebagai pembawa kebaikan, dan bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman yang penuh kewelasasihan secara universal di dalam bumi semesta ciptaan yang maha kuasa? Sudahkah Anda sadari agama yang kalian yakini telah memperbaiki segala akhlak budi pekerti kalian? Jika agama itu telah membuat sahabat semua menjadi tercerahkan, menjadi semakin bisa membawa manfaat dan kemaslahatan bagi diri sahabat semua, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar Anda, maka teruslah jalani segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama yang telah kalian pahami dan kalian jalani. Jangan memaksakan agama kalian untuk dianut oleh agama orang lain, atau dipaksakan orang lain mengikut agama yang kalian yakini. Karena kembali lagi kita meyakini bahwa sesungguhnya Yang Maha Kuasa menciptakan keanekaragaman di dalamnya dari bangsa manusia sebagai pengelola dan pemelihara di bumi semesta. Untuk itu, para leluhur dan para orang-orang bijak, orang-orang yang telah tercerahkan, setiap mereka memiliki perjalanan spiritual mereka masing-masing di dalam menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kembali pada orang-orang yang kini ingin ikut-ikutan mengikuti jejak dan langkah-langkah orang yang telah tercerahkan di masa silam, maka ukurlah dengan keadaan kalian semua. Apakah kalian telah tercerahkan dan bisa membawa pencerahan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh kewelasasihan dan kasih sayang pada sesama secara universal? Untuk itu,
Jika ditanyakan Tuhan itu Esa atau Dungu, tentu sahabat-sahabat semua yang telah tercerahkan akan memilih Tuhan itu Maha Esa dengan kesempurnaannya, dengan segala ciptaannya yang ada. Dan agama manakah yang paling benar, yang paling tepat untuk diyakini? Yaitu agama yang bisa membawa pribadi kalian semakin menjadi lebih baik budi pekertinya, semakin lebih unggah-ungguh, dan semakin bisa menumbuhkan kasih sayang kewelas kasihan pada sesama. Jika itu telah Anda temukan di dalam agama yang kalian anut, yang kalian yakini, maka teruslah beragama dengan baik. Ikuti segala aturan-aturan yang telah dianjurkan ataupun diwajibkan di dalam setiap agama yang kalian yakini. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.